Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, balik lagi di channel YouTube Saiful Muhjab dan kali ini kita ada di segmen Bincang Asik. Tapi Bincang Asik episode berapa saya lupa karena saking banyaknya episode gitu. Dan kali ini saya berkunjung ke rumah dosen sejarah UNES untuk membahas something yang akan kita diskusikan, akan kita bincang-bincangkan. Yaitu di sini ada Pak Soheh. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau juga sedang menempuh S3-nya di Universitas Teknologi Malaysia ya Pak ya? Ya. Jadi semoga lancar dan segera selesai ya Pak. Amin. Dan saat ini beberapa kali sempat untuk diskusi dan akhirnya saya mendapatkan kesimpulan bahwa beliau memahami betul bagaimana tentang sejarah kemudian lingkup-lingkup yang berkaitan dengan Pancasila tentunya. Dan tadi ketika outframe teman-teman sebenarnya beliau sedang mengumpulkan buku-buku berkaitan dengan Pancasila gitu. Dan mungkin langsung aja ya Pak, kalau misalkan kita bicara tentang undang-undang haluan ideologi Pancasila atau yang saat ini menjadi polemik di masyarakat, entah itu yang kontra atau yang pro gitu. Walaupun sebenarnya condongnya sih lebih banyak yang menolak gitu ya Pak. Sebenarnya kalau kita merujuk pada itu, perjalanan panjang HIP itu atau hal-hal berkaitan dengan ideologis itu seperti apa ketika zamannya Soekarno kemudian sampai akhirnya sekarang di zamannya rezim Pak Jokowi itu dibahas kembali kemudian ditafsirkan menurut pandangan pemerintahnya gitu Pak. Oke, baik. Masih Mas Saiful dan teman-teman semua. Alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama mendiskusikan satu topik yang sampai saat ini masih hangat berkaitan dengan ideologi Pancasila. Ya. Karena Pancasila adalah dasar negara, adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dan tentu sangat penting untuk kita kaji, kita dalami, kita ketahui apa yang menjadi substansi dan hakikatnya. Dan sungguhnya kalau kita ingin mendiskusikan tentang perkembangan ideologi di Indonesia terutama Pancasila, kita harus rujuk pada sisi sejarah panjang perjalanan bangsa kita. Dari pembentukan nation building kita, kemudian sebelumnya masa kolonial, kemudian masa kerajaan-kerajaan Nusantara maupun masa-masa awal sejarah di Nusantara. Poinnya adalah bahwa sejarah panjang bangsa Indonesia itu menyimpan satu mutiara nilai-nilai luhur yang kemudian terus dipelihara, tumbuh, berkembang dan mengkristal itu di awal abad 20 ketika penjajahan Belanda itu kuat menancapkan pengaruhnya. Dan didasari oleh itu maka itu di akhir periode penjajahan Belanda di tahun 45 para tokoh bangsa kita sebut sebagai founding father, ada Soekarno, ada Zamin, ada Agus Salim, ada Bung Hatta, ada Supomo dan yang lain itu melalui wadah BPUPKI itu menyusun langkah-langkah upaya-upaya untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dan salah satu asas dasar yang disiapkan itu adalah dasar negara. Dan waktu itu dirumuskan apa kira-kira yang akan kita gunakan sebagai sebuah bangsa yang akan merdeka untuk menjadi dasar pijakan bagi perjalanan bangsa di masa yang akan datang. Nah, disitulah nanti kita akan melihat munculnya Pancasila itu menjadi bagian yang penting dalam diskursus perdebatan di majelis sidang BPUPKI itu. Awalnya sebenarnya dari situ gitu. Nah, maka kemudian perjalanan panjang dalam sidang itu di tanggal 1 Juni 1945 ya, Soekarno dalam pidatonya itu menyampaikan gagasan tentang Pancasila. Gagasan tentang Pancasila, tentang kebangsaan, tentang perikemanusiaan, tentang nasionalisme, tentang permusyawaratan perwakilan termasuk tentang ketuhanan dan kemanusiaan itu. Supomo juga menyampaikan pandangannya tentang negara integralistik. Yamin juga menyampaikan tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, tentang demokrasi, dan tokoh-tokoh yang lain menyampaikan. Nah, disitulah awal Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup itu digali, dimunculkan kembali
dan kemudian nanti pada tanggal 18 Agustus ya, nanti ditetapkan sebagai dasar negara. Dan itu telah melalui perdebatan panjang tentunya. Nah, setelah itu kemudian perkembangan yang terakhir modern itu kemudian menjadi bahan untuk pembahasan di DPR. Tapi sebelum itu di masa Orde Baru Pancasila juga telah melewati satu fase perjalanan panjang dan digunakan sebagai ideologi untuk memperkuat dua hal. Yang pertama adalah stabilitas politik negara pada masa pemerintahan Soeharto. Yang kedua adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pada masa Orde Baru berarti. Pada masa Orde Baru itu. Jadi maka dalam rangka itu ya ini tentu ada pro kontra juga waktu itu. Tapi poinnya adalah di tahun 1978 melalui ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 78 itu MPR telah menetapkan tentang apa yang disebut sebagai Eka Prasetya Pancakarsa, yaitu pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan kemudian dilembagakan melalui apa yang disebut sebagai BP7, itu badan yang bertugas untuk melaksanakan amanah dari TAP MPR itu masa-masa Orde Baru settle, dan kemudian Pancasila menjadi asas tunggal, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang era reformasi, pemerintah termasuk negara bangsa kita itu ingin berupaya untuk melakukan repositioning terhadap Pancasila. Bagaimana di era yang sudah berubah ini Pancasila jangan sampai ditafsirkan secara monolitik yang itu nanti membahayakan, karena tafsir monolitik itu akan bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berkuasa untuk menggunakannya untuk memukul lawan, untuk merangkul kawan dan seterusnya. Maka diperlukan tafsir yang lebih akademis, yang lebih visioner sebenarnya ke depan itu. Nah, untuk mengisi kosongan itu saya melihat DPR berinisiatif untuk bagaimana membuat regulasi undang-undang untuk mengatur bagaimana Pancasila bisa diterapkan. Tapi dalam perjalanannya, dalam prakteknya nampak ada hal-hal yang justru ada punya potensi untuk mengembalikan tafsir Pancasila itu dengan membuka luka-luka lama dan kembali ke setback, mundur dan menjauh dari konsensus para pendiri bangsa di awal perumusan Pancasila itu. Saya kira itu sebagai awalan kita untuk masuk ke pembahasan itu. Berarti kalau misalkan kita bicara tentang tafsir yang kemudian nanti akhirnya entah itu tafsir monolitik atau tafsir berdasarkan siapa yang memimpin gitu, itu kan berarti menurut saya menjadi awal untuk kita bukan jadi persatuan tapi perpecahan juga akhirnya gitu ya Pak. Atau kalau misalkan kita bicara tentang tafsir monolitik itu sebenarnya kalau ini kan kalau saya baca, kalau tidak salah undang-undang itu kan Pancasila itu kan lebih tinggi ya levelnya daripada undang-undang. Kemudian ini akan ada HIP gitu yang kemudian akhirnya malah justru akan lebih rendah daripada Pancasila itu sendiri gitu loh. Tapi kalau letak posisi itu sebenarnya seberapa bahaya sih Pak kalau misalkan kita bicara tentang undang-undang HIP ini untuk ketika diterapkan itu Pak? Jadi ya undang-undang HIP haluan ideologi Pancasila. Jadi memang problematik ya. Ada beberapa hal yang saya lihat problematik. Yang pertama adalah problematik pada sisi sejarah. Itu jadi di pasal 6 ayat 1-2 itu ada hal yang sangat bias sejarah kaitannya dengan Pancasila, kemudian Trisila dan Ekasila. Sebenarnya persoalan itu sudah selesai di tahun 45, di tanggal 18 Agustus itu sudah selesai Pancasila final. Sudah tidak ada lagi Trisila Ekasila. Trisila Ekasila itu adalah pidato Soekarno, tawaran Soekarno ketika kalau Pancasila memang rakyat mengalami kesulitan untuk mengunyahnya, untuk memahaminya, kita bisa singkat menjadi Trisila. Bahkan kalau Trisila, masyarakat juga masih bingung untuk memaknainya,
maka Pancasila bisa diperas menjadi Eka Sila, yaitu gotong royong. Tapi saya serahkan semuanya kepada rakyat, mana yang terbaik yang akan dipilih. Dan para pendiri bangsa memilih Pancasila. Itu sudah selesai, tapi di HIP rancangan yang baru ini masuk lagi. Artinya kan kita mundur lagi ke belakang. Ya, mundur lagi ke belakang, dan itu kemunduran sejarah. Yang pertama, yang kedua, pada sisi hukum, ya, perundang-undangan, Pancasila kan sumber dari segala sumber hukum. Posisinya ada di atas, paling atas. Dan semua produk perundang-undangan, ya, itu merujuk kepada Pancasila. Ya. Maka Pancasila itu ya letaknya paling tinggi. Pancasila kemudian masuk di dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar. Di situ letaknya. Maka kalau ada undang-undang yang mengatur Pancasila, berarti mendowngrade positioning Pancasila sebagai hukum yang tertinggi, dari segala sumber hukum. Dan itu rancu dan cukup berbahaya. Jadi saya kira di situ problemnya. Problemnya ada di sana, di bagian ketika kita bicara tentang ini kan setback berarti kan. Kalau misalkan ini kan saya melihat kemudian di pemberitaan juga kita sudah paham ketika Pak Mahfud juga bilang ini akan ditunda gitu Pak. Potensial untuk dibahas lagi seperti apa Pak? Karena ini kan akhirnya sebenarnya kalau undang-undang kayak gini kan kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif gitu ya Pak, kalau tidak salah gitu. Kemudian ini kan awal mula kemungkinan dimunculkan oleh legislatif itu sendiri gitu ya. Nah, seberapa potensi untuk kita melihat ini akan dibahas kembali, kemudian ini akan mempengaruhi perpolitikan kita gitu Pak? Baik, jadi dalam aturan penyusunan rancangan undang-undang menjadi undang-undang itu setelah badan legislatif ya itu mengesahkan, maka kemudian sekarang posisi RUU itu ada di presiden ya. Dan di situ presiden punya waktu 60 hari untuk memikirkan, menelaah, menganalisa dan seterusnya. Nah, apakah kemudian nanti pihak pemerintah eksekutif itu akan bersetuju atau nanti akan menolak ya, itu ada kewenangannya di pemerintah, di presiden. Nanti biasanya presiden akan menugaskan kepada menteri terkait, dalam hal ini Menteri Kehakiman atau Menko Polhukam ya, untuk menyampaikan pandangan resmi dari pemerintah. Karena undang-undang atau rancangan undang-undang HIP ini usulan dari DPR. Usulan dari DPR. Jadi kalau penyusunan dari RU menjadi undang-undang itu kan bisa dari DPR, bisa dari DPD, bisa dari pemerintah gitu. Nah, ini yang usulkan kebetulan kemarin dari DPR. Nah, sekarang dilempar ke pemerintah apakah akan bersetuju atau tidak, dan tentu ya sekarang bulannya ada di pemerintah itu. Nah, kalau pemerintah setuju ya kemungkinan besar akan berlanjut. Kalau tidak setuju ada kemungkinan juga nanti akan ditunda, dibatalkan. Gitu. Berarti potensi untuk dibatalkan atau disetujui juga masih terbuka lebar ya Pak ya? Masih terbuka. Nah, kalau misalkan tadi ini kan kayak semacam tafsir monolitik atau tafsir yang ya udah Pancasila ditafsirkan oleh pemerintah, dan ini bisa gampang sekali untuk digunakan untuk menggebuk lawan atau merangkul kawan gitu kan. Kalau misalkan kita bicara tentang pengalaman masa lalu yang kemudian udah final gitu Pak, sebenarnya perlu nggak sih adanya HIP menurut Pak Soleh? Ya, kalau namanya haluan ideologi Pancasila ya, jadi kita sekarang harus melihat pada sisi kebutuhan dasar ataupun prioritas kebutuhan masyarakat terkait dengan ideologi itu apa. Saya kira kebutuhan utama masyarakat itu kan masyarakat memerlukan adanya pegangan, panduan bagaimana agar kehidupan bernegara itu ada satu simpul perekat pemersatu yang itu dalam bahasa tadi kita sebut sebagai ideologi, untuk memayungi, untuk menjembatani adanya persatuan, untuk memfasilitasi tercapainya kesejahteraan ya, untuk bagaimana kehidupan bernegara, penyelenggaraan pemerintah itu punya panduan
dalam tataran implementasinya di bawah, dan disitulah Pancasila semestinya dihadirkan, mengejawantah gitu kan, mewujud di dalam praktek kehidupan bernegara. Nah ini perlu adanya petunjuk pelaksanaan sampai ke bawah. Nah, dan itu semestinya tidak perlu menggunakan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Itu cukup diturunkan dalam undang-undang, misalnya undang-undang pembinaan Pancasila atau undang-undang pembinaan dan pelaksanaan Pancasila. Nah, undang-undang misalnya yang mengatur tentang bagaimana agar badan pembinaan ideologi Pancasila itu bisa efektif berjalan di dalam implementasinya. Bukan mengutak-atik Pancasila yang sudah final gitu, bukan itu. Nah, ini menarik kalau misalkan ini kan berkaitan dengan, sebenarnya berkaitan langsung sama BPIP gitu ya Pak. Tapi saya belum mendengar ada suara-suara dari BPIP sendiri gitu berkaitan dengan oh ini nggak perlu nih HIP gitu kan, atau HIP perlu asalkan kayak gini misalkan. Ini kan kayaknya seolah-olah BPIP sendiri tidak bekerja maksimal menurut saya, atau mungkin banyak sekali tokoh-tokoh juga yang ya udahlah BPIP itu dari awal juga ditolak gitu kan, atau dibubarkan aja sekalian. Sebenarnya kalau melihat ini tuh penting nggak sih Pak ada BPIP, kemudian seolah-olah memang kita terancam sekali ideologinya dan sebagainya gitu. Ya saya kira ya nggak mungkin lah BPIP menolak HIP itu, karena BPIP adalah bagian dari pihak-pihak yang sejak awal juga berperan di dalam. Karena sempat viral juga kan Pak di media bubarkan BPIP gitu. Ya saya kira itu hal yang wajar kan, di era demokrasi masyarakat itu punya hak untuk menyampaikan itu, punya hak untuk menilai kinerja satu badan, karena BPIP juga dibiayai oleh rakyat, oleh pajak masyarakat gitu kan. Maka kinerjanya juga harus jelas terukur. Tapi terlepas dari itu, ini kan BPIP sudah ada gitu kan, sudah dibentuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab terhadap presiden ini kan. Semestinya ya presiden ketika membentuk suatu badan semestinya juga menyiapkan payung hukum, menyiapkan regulasi yang mendukung, sehingga tidak dibiarkan bekerja tanpa satu pola arahan haluan yang jelas itu. Sebenarnya haluan itu haluan BPIP, bukan haluan Pancasila. Iya, harusnya ke sana ya Pak ya. Harusnya ke haluan BPIP-nya. Jadi BPIP bekerjanya di mana, tugas pokok dan fungsinya seperti apa, itu harusnya diatur gitu ya Pak ya. Harusnya diatur itu, bagaimana nomenklaturnya, bagaimana relasi dengan kelembagaan negara yang lain, relasi dengan masyarakat, relasi dengan stakeholder civil society dan lain sebagainya itu. Nah ini maka wajar kalau BPIP itu semacam IO, ya kan? Kita melihat BPIP kan semacam IO, mengadakan lomba, sosialisasi, seminar, tapi tidak mampu untuk mengkapitalisasi potensi besar masyarakat dan kemudian mengamankan Pancasila sebagai sebuah ideologi dan memastikan Pancasila itu terimplementasi sampai ke masyarakat.